Bayangkan sebuah pagi di mana langit kota Boston tampak begitu jernih, seolah-olah semesta sedang memberikan restu terbaiknya bagi ribuan jiwa yang bersiap menantang batas kemampuan mereka. Udara musim semi yang segar membawa aroma kopi dari kedai-kedai di pinggir jalan, berbaur dengan antisipasi yang membuncah. Hari itu adalah Hari Patriot, sebuah momen sakral bagi warga Massachusetts, sebuah perayaan sejarah yang dibalut dalam semangat sportivitas melalui ajang maraton tertua di dunia. Jalanan sudah mulai dipadati oleh keluarga yang membawa kursi lipat, anak-anak yang menggenggam bendera kecil, dan para sukarelawan yang tersenyum ramah. Namun, di balik kemeriahan yang tampak sempurna itu, sebuah narasi gelap sedang dipahat dalam sunyi. Ini bukan sekadar cerita tentang sebuah tragedi atau ledakan yang memekakkan telinga. Ini adalah sebuah perjalanan mendalam tentang ketahanan jiwa manusia ketika dipaksa berhadapan dengan kegelapan yang paling pekat. Sebuah catatan tentang bagaimana sebuah kota yang terluka tidak memilih untuk meratapi nasibnya, melainkan berdiri tegak dan saling berpegangan tangan. Kita akan menyusuri lorong-lorong waktu, melihat bagaimana kebencian mencoba meruntuhkan sebuah peradaban, namun pada akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu kasih sayang dan persatuan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan maraton, kita diperkenalkan dengan Sersan Tommy Saunders. Dia adalah sosok polisi veteran yang wajahnya mencerminkan ribuan jam patroli di jalanan Boston. Pagi itu, Tommy sedang tidak dalam kondisi prima. Lututnya yang cedera terus berdenyut, memberikan rasa sakit yang menusuk setiap kali ia melangkah. Lebih dari itu, suasana hatinya sedang keruh karena ia terpaksa mengenakan seragam dinas lapangan sebagai bentuk hukuman administratif. Do I look like a clown? Don't kick any cops. I'll try not to. I hear they hate that. Well, don't stand around. He told you to move the barricade, not me. Tugasnya hari itu terdengar sederhana namun melelahkan, menjaga garis finish maraton di Boylston Street. Baginya, ini hanyalah satu lagi hari panjang yang harus ia lalui dengan menahan rasa sakit dan kebosanan di tengah kerumunan orang yang tak henti-hentinya bersorak. Namun, Boston bukan hanya tentang Tommy. Di sudut kota yang lain, kita melihat potret-potret kehidupan yang begitu hangat dan tulus. Ada Patrick Downs dan Jessica Kensky, pasangan muda yang baru saja memulai hidup bersama, penuh tawa dan rencana masa depan. Mereka memutuskan untuk menghabiskan hari itu di garis finish untuk merasakan energi luar biasa dari para pelari. Sorry, couldn't find my jacket. Here you go. Down a little better. Kita juga melihat sosok keluarga Richard, di mana seorang ayah dengan penuh kasih menjaga anak-anaknya agar bisa melihat pahlawan maraton mereka melintas. Di sisi penegak hukum, ada komisaris Ed Davis yang memantau keamanan dengan tenang, serta agen-agen lapangan yang memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Namun, di sebuah apartemen yang tersembunyi dari pandangan publik, narasi ini memiliki sisi yang sangat dingin. Dua bersaudara, Tamerlan dan Johar Tsarnaev, sedang mempersiapkan pesan kebencian mereka. Tanpa ada sedikit pun keraguan di wajah mereka, mereka memasukkan bom panci rakitan yang telah diisi dengan paku dan bola besi ke dalam tas ransel hitam yang tampak biasa saja. Doesn't matter. Are you ready for this? Yeah. Kontras ini sangat menyesakan. Di satu sisi, ada sebuah kota yang sedang merayakan kehidupan, dan di sisi lain, ada dua individu yang sedang merencanakan kematian. Saat mereka berjalan keluar dari apartemen, mereka menyelinap ke dalam kerumunan, membawa beban yang jauh lebih berat daripada sekadar tas ransel. Mereka membawa niat untuk menghancurkan harapan sebuah bangsa.
Maraton Boston berjalan dengan segala kemegahannya. Sorak-sorai pecah setiap kali seorang pelari yang kelelahan berhasil menyentuh garis finish. Sebuah bukti kemenangan atas diri sendiri. Tommy Saunders berdiri tepat di jantung keramaian itu, matanya menyapu kerumunan meski rasa sakit di lututnya semakin menjadi-jadi. Ia melihat orang-orang berpelukan, menangis karena haru, dan merayakan pencapaian mereka. Hingga akhirnya pada pukul 2 siang lewat 49 menit, keindahan itu meledak menjadi debu. Very fast runners here out on this story. Sebuah dentuman hebat yang tidak menyerupai apapun yang pernah didengar Tommy sebelumnya merobek udara. Tanah bergetar dan dalam sekejap asap putih yang tebal menelan pandangan. Belum sempat orang-orang memproses apa yang terjadi, ledakan kedua menyusul hanya berjarak beberapa ratus meter. Suasana meriah itu lenyap seketika, digantikan oleh keheningan yang mencekam selama beberapa detik sebelum akhirnya pecah oleh jeritan yang menyayat langit. Dunia seolah-olah kehilangan warnanya, berubah menjadi abu-abu karena debu dan puing-puing bangunan yang runtuh. All medical personnel to the finish line. Now! Tommy yang terlempar oleh gelombang kejut segera bangkit dengan telinga yang berdenging hebat. Instingnya sebagai polisi mengambil alih seluruh kesadarannya, mematikan rasa sakit di lututnya. Di tengah kabut asap dan bau belerang yang menyengat, ia melihat pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Jalanan yang tadi bersih kini dipenuhi pecahan kaca, benda-benda pribadi yang tertinggal, dan genangan darah. Namun, di tengah horor tersebut, sebuah mukjizat kemanusiaan muncul. Orang-orang tidak lari menjauh. Para pelari yang baru saja menempuh jarak 42 km justru berbalik arah untuk menolong. Warga sipil merobek kaos mereka untuk dijadikan perban darurat. Para petugas medis bekerja dengan kecepatan yang melampaui logika manusia. Di saat itulah, Tommy menyadari bahwa meskipun bom itu telah meledak, ia gagal menghancurkan semangat orang-orang di sana. Stop letting runners through. Get all cell phones. Repeat the DNA report. Grab the phones on the camera. So we cannot leave him here alone. No, we're gonna get him by his side. I ain't going in. We got a 6-block perimeter set up. Setelah badai pertama berlalu, Boston berubah menjadi pusat operasi intelijen paling intens yang pernah disaksikan oleh Amerika Serikat. Pemerintah segera menetapkan peristiwa ini sebagai aksi terorisme. Agen spesial FBI Richard Deslauriers tiba untuk mengambil alih kendali, mengubah sebuah gudang logistik besar menjadi markas komando yang sangat canggih. Tantangannya sangat berat. Mereka harus menemukan pelaku di antara ribuan orang yang hadir hanya dengan mengandalkan potongan-potongan visual dari kamera pengawas dan ponsel warga. It's terrorism. We'll take it. Those blast investigators in that corner. We need to meet. Get us warrants for the cell phone towers right now. Tommy Saunders menjadi elemen krusial di pusat komando ini. Sebagai polisi lokal, ia mengenal setiap sudut Boylston Street seperti punggung tangannya sendiri. Ia mampu memberikan konteks pada rekaman-rekaman video yang buram, menjelaskan kemana arah pintu keluar tertentu, atau di mana posisi kamera keamanan yang mungkin merekam wajah pelaku. I am seen by the surveillance videos outside the forum. Crate and Barrel. Crate and Barrel. Anybody? Checking crate. The Walgreens is across the street. Tim investigasi bekerja tanpa henti selama berhari-hari, mata mereka merah karena kelelahan, menyisir ribuan jam rekaman. Mereka melakukan apa yang disebut sebagai rekonstruksi digital, menyusun kembali kronologi setiap detik sebelum ledakan terjadi. Hingga akhirnya sebuah keajaiban teknologi terjadi. Mereka menemukan dua sosok yang menarik perhatian. Dua pria yang membawa tas ransel berat namun tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan yang sama dengan penonton lainnya. Boss! 2 bombers. Salah satu dari mereka yang mengenakan topi putih terlihat sangat tenang saat meletakkan tasnya tepat di belakang kerumunan anak-anak.
lalu berjalan pergi dengan santai beberapa saat sebelum ledakan terjadi. Wajah mereka tertangkap jelas di satu sudut kamera swalayan. Meskipun nama mereka belum diketahui, wajah-wajah itu kini menjadi target utama dalam sebuah perburuan manusia yang akan melibatkan seluruh kekuatan hukum negara. Guys are somebody's friends, neighbors, co-workers. I understand, Boston, but I can't release the pictures as soon as the president's wheels up. Identitas kedua pelaku akhirnya terungkap sebagai Tamerlan dan Dzokhar Tsarnaev. Menyadari bahwa wajah mereka kini telah tersebar di seluruh media nasional, kedua bersaudara ini menjadi semakin liar dan berbahaya. Mereka tidak lagi hanya ingin bersembunyi, mereka ingin melanjutkan aksi kekerasan mereka. Di sebuah malam yang dingin di kampus MIT, mereka mendekati sebuah mobil patroli dan membunuh seorang petugas polisi muda bernama Sean Collier dengan darah dingin hanya untuk mencoba merampas senjatanya. Tindakan pengecut ini memicu kemarahan yang luar biasa dari seluruh aparat kepolisian. No trust, no pulse. He's gone. Drama pengejaran ini mencapai puncaknya ketika kedua pelaku membajak sebuah mobil Mercedes yang dikendarai oleh seorang pemuda imigran asal Tiongkok, Dun Meng. Di dalam mobil itu, Dun Meng mengalami teror psikologis yang mungkin akan menghancurkan mental siapapun. Para pelaku menceritakan aksi pengeboman mereka dengan bangga, mengancam akan membunuhnya jika ia melakukan gerakan mencurigakan. Namun, di saat-saat yang paling kritis, keberanian luar biasa muncul dari diri Dun Meng. Saat para pelaku berhenti di sebuah pompa bensin, Dun Meng melihat celah kecil. Dengan satu gerakan cepat, ia melarikan diri dari mobil dan berlari menuju toko di seberang jalan, meminta kasir untuk menelepon polisi. Keberaniannya memberikan satu hal yang sangat dibutuhkan polisi, lokasi sistem GPS mobil tersebut. They said to you that they were the marathon bombers? Yes, they told me. SUV. The car has a GPS. Go catch those motherfuckers. Informasi dari Dun Meng membawa ratusan polisi menuju sebuah wilayah pemukiman di Watertown. Di sana, di tengah jalanan perumahan yang tenang, sebuah pertempuran sengit pecah. Kedua pelaku melemparkan bom-bom panci rakitan ke arah polisi, menciptakan ledakan yang menghancurkan kendaraan dan rumah warga. Tommy Saunders dan rekan-rekannya berada di garis depan, berlindung di balik pintu mobil yang dihujani peluru. Itu bukan lagi sekadar penangkapan, itu adalah perang di tengah kota. Tamerlan, sang kakak, akhirnya tersudut setelah kehabisan peluru. Namun ia tewas bukan karena peluru polisi, melainkan karena adiknya sendiri yang dengan panik menabraknya saat mencoba melarikan diri dengan mobil. Tamerlan tewas di tempat, sementara Dzokhar menghilang ke dalam gelapnya malam. Custody, shot and run over. Repeat. Keesokan harinya, kota Boston diperintahkan untuk melakukan penguncian total atau lockdown. Perintah ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala sebesar itu. Sebuah kota metropolitan yang biasanya dipenuhi suara kendaraan dan kesibukan manusia tiba-tiba menjadi sunyi senyap, seolah-olah waktu telah berhenti berdetak. Tidak ada satupun mobil di jalan raya, tidak ada toko yang buka, hanya ada deru mesin helikopter di langit dan derap langkah kaki para petugas yang melakukan penyisiran dari rumah ke rumah. Tommy Saunders, yang sudah tidak tidur selama berhari-hari, terus bergerak bersama tim penyisir. Rasa lelah yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Namun setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia teringat akan wajah-wajah korban di Boylston Street.
Ia teringat akan Patrick dan Jessica yang harus kehilangan anggota tubuh. Ia teringat akan anak kecil yang tidak akan pernah pulang ke rumahnya. Itulah yang memberinya energi tambahan. Seluruh warga Boston berpartisipasi dalam kesunyian ini, memberikan ruang bagi para penegak hukum untuk melakukan pekerjaan mereka dengan teliti. Ketegangan di kota itu terasa begitu nyata hingga bisa dirasakan di udara. Setiap suara pintu yang tertutup atau gonggongan anjing membuat orang-orang waspada. Setelah berjam-jam pencarian intensif yang tidak membuahkan hasil, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencabut perintah penguncian. Warga diperbolehkan keluar rumah. Namun, tepat di saat semua orang mengira sang pelaku telah berhasil lolos dari kepungan, sebuah laporan datang dari seorang warga biasa di Watertown. Ia melihat sesuatu yang mencurigakan di kapal kecil miliknya yang terparkir di halaman belakang. Penutup plastiknya robek dan ada noda darah yang masih baru. Jawaban yang dicari seluruh dunia ternyata ada di sana, bersembunyi di dalam sebuah kapal bernama Slip Away. Dalam waktu singkat, seluruh kekuatan kepolisian, tim SWAT, dan FBI mengepung lokasi kapal tersebut. Suasana di halaman belakang rumah warga itu menjadi sangat mencekam. Lampu-lampu sorot raksasa diarahkan ke kapal, dan teknologi termal menunjukkan keberadaan seseorang yang sedang terluka di dalamnya. Tim negosiasi mencoba membujuk Dzhokhar untuk menyerah secara damai, namun suasana tetap tegang karena kekhawatiran adanya bahan peledak tambahan di dalam kapal. Tommy Saunders berdiri di barisan depan, menggenggam senjatanya, namun matanya mencerminkan keinginan agar semua ini segera berakhir. It's time to end this. All stay. Wait, run a few rounds of 40 mic bang in there, try to shake this up. Setelah konfrontasi yang menguras emosi dan beberapa kali penggunaan granat cahaya untuk melumpuhkan sensor pelaku, Dzhokhar Tsarnaev akhirnya menyerah. Ia merangkak keluar dari kapal dengan tubuh yang lemah dan penuh luka. Saat ia diborgol dan dibawa pergi, sebuah pesan singkat bergema melalui frekuensi radio polisi. Tersangka dalam tahanan. Kata-kata itu seolah menjadi mantra yang melepaskan beban berat dari bahu setiap warga Boston. As we saw, they got him alive. There is a great sense of Pemandangan yang menyusul setelah penangkapan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Warga Boston keluar ke jalanan bukan untuk memprotes, melainkan untuk memberikan penghormatan. Sepanjang jalan menuju markas, ribuan orang berdiri di trotoar, bertepuk tangan untuk setiap mobil polisi yang lewat. Mereka bersorak bukan karena kemenangan atas darah, melainkan kemenangan atas rasa takut. Tommy Saunders duduk di dalam mobil patrolinya, melihat kerumunan itu dengan air mata yang mulai mengalir. Ia menyadari bahwa teror itu memang telah melukai mereka, tetapi ia gagal mengubah mereka menjadi orang yang penuh kebencian. Kota itu tetap kuat, tetap bersatu, dan yang paling penting, tetap penuh dengan cinta. Kita belajar bahwa peristiwa Patriots Day bukan hanya tentang serangan bom, melainkan tentang respons manusia terhadap penderitaan. Kebencian mungkin bisa menciptakan ledakan yang keras, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk membangun. Sebaliknya, kasih sayang adalah kekuatan yang bekerja dalam diam, menyatukan potongan-potongan yang hancur, dan menciptakan sesuatu yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Slogan Boston Strong menjadi simbol universal bahwa sebuah masyarakat hanya bisa benar-benar kuat jika mereka memilih untuk saling mencintai daripada saling menghancurkan.
Pada akhirnya, pahlawan dalam kisah ini adalah kita semua. Pahlawan itu adalah warga sipil yang tidak lari saat bom meledak. Pahlawan itu adalah pemuda yang berani melarikan diri dari pembajak. Dan pahlawan itu adalah setiap jiwa yang memilih untuk memaafkan tanpa melupakan. Hidup akan selalu penuh dengan rintangan dan kegelapan yang mungkin datang tanpa peringatan. Namun, selama kita memiliki keberanian untuk tetap berpegangan tangan, tidak ada kegelapan yang tidak bisa kita lalui. Sejarah mungkin mencatat luka-lukanya, tetapi hati manusia akan selalu mengingat bagaimana kita bangkit kembali. Apakah kita sudah siap untuk menjadi bagian dari kekuatan itu? Mari kita terus melangkah, karena garis finish yang sesungguhnya bukanlah tentang di mana kita berhenti, melainkan tentang bagaimana kita terus maju dengan penuh harapan meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja. Di kedalaman luka yang paling dalam, kita seringkali menemukan kekuatan yang paling murni, karena pada akhirnya bukan besarnya teror yang mendefinisikan siapa kita, melainkan seberapa besar cinta yang kita berikan untuk menyembuhkannya.